tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kecamatan Ciracas bisa bersama berinovasi satu amanah. Itulah katanya puskesmas kami siap melayani seluruh masyarakat. Tak berjuang membangun kesehatan, tak kenal lelah dan putus asa. Kreatif dan inovasi untuk kesehatan semua. Kecamatan Ciracas bisa bersama inovasi santun amanah. Puskesmas Kecamatan Ciracas sudah bekerja. Pasti bisa. Ciracas yang diwakili oleh Persatuan UKM Dr. Yuniastuti. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Lurah Susukan, Pak Andri, kemudian para ketua RW dari RW 1 sampai 7, Kelurahan Susukan, kemudian FKDM, LMK, dan seluruh kader kesehatan ini ya tadi, kader kesehatan yang mewakili tiap RW di Kelurahan Susukan. Pertama-tama kita ucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu sehingga berkumpul ya di acara yang kita lakukan tiap akhir tahun ini ya. MMD dengan sehat walafiat, mudah-mudahan acara hari ini dicatat sebagai amal ibadah kita. Amin. Tak lupa salam dan salawat kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu yang mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Izin Pak Lurah, kemarin di SMD kita sudah melakukan hasil yang Google Form itu ya. Google Form itu kemarin yang hadir di SMD ini juga kan ya. Yeah. Nah dari SMD kan kemarin udah ada urutan prioritas gitu ya. Kemudian juga ada dari SPM standar pelayanan minimum ya Mbak ya, udah ya.
apa aja dari kelurahan susukan yang masih belum mencapai target. Nanti mungkin bisa Pak Lurah mungkin udah tahu ya, belum. Sampaikan hasil survei mana yang nilainya terendah gitu kan, artinya masyarakat kita berarti nggak tahu nih tentang hasil survei yang ini, seperti itu. Kemudian dari hasil SPM standar pelayanan minimum bidang kesehatan, kita ada pelayanan pada ibu hamil. Nanti mungkin sekilas dilihatin lagi kalau ada, biar Pak Lurah melihat. Kemudian ada yang rendah itu apa ya, paling ya, hipertensi DM ya biasanya ya. Penderita hipertensi dan DM yang udah Pak Lurah ya, hipertensi dan DM yang tidak kontrol itu, jadi masih rendah dari wilayah susukan, sama seperti kelurahan lain. Kemudian dari PISPK, program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, itu juga ada 12 indikator. Biasa yang rendahnya masih sama ya, kemarin apa? Hipertensi sama merokok ya? Merokok. Kemudian nanti disampaikan lagi. Nah, itu dari sumber-sumber itu kita buat urutan, dibuat kolom prioritas. Kemudian nanti Bapak dan Ibu melakukan USG ya, menentukan kira-kira dari 10 ataupun 20 masalah itu yang dikasih nilai tertinggi urgensinya mana. Kemudian dari sisi severity atau penyakitnya ini atau masalah ini, kalau didiamkan dia akan mempengaruhi produktivitas baik individu maupun kelompok masyarakat, seperti itu ya. Kemudian yang G-nya adalah growth-nya, nanti dijelaskan kembali. Growth artinya kalau dibiarkan masalah ini berkembangnya sangat cepat gitu. Nah, nanti dinilai berdasarkan Bapak dan Ibu, masalah ini mau dikasih nilai berapa, mau dikasih 20 atau 1, jadi antara range 20 sampai 1, dan nggak boleh sama. Setiap masalah tidak boleh sama, misalnya nilainya 10, ada yang 10 lagi tidak boleh. Nah, nanti dari situ kita akan jumlahkan, maka akan dari U sama SG itu akan ketemu ranking 1 penyakitnya mana, kemudian kita diskusikan berkelompok, seperti itu. Nanti diharapkan Bapak Ibu peserta aktif, kira-kira masyarakat membutuhkan kegiatannya apa, seperti itu, sampai nanti dilakukan rencana tindak lanjutnya berupa kegiatan yang akan kita lakukan, termasuk jadwalnya, penanggung jawabnya siapa, kemudian anggarannya apa, seperti itu. Mungkin itu dari saya mungkin tidak bisa mendampingi, tapi nanti bolak-balik aja gitu. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tadi Dr. Yuni, yang terhormat para ketua RW, LMK, serta para ketua RT yang hadir. Kemudian ada ibu-ibu TPPKK Kelurahan Susukan, kader Posyandu, kader kesehatan Kelurahan Susukan, dan juga kader dari FKDM, serta tim dari Puskesmas Kecamatan Ciracas. Dan Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan berkah kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir bersama di musyawarah masyarakat desa. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah pada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarga, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin. Jangan amin aja Pak RT ya, amin ya Rabbal alamin. Jadi tadi sekilas disampaikan, mungkin sekilas juga saya membaca bahwa memang rata-rata masih banyak hipertensi ya, tapi kemungkinan kalau secara umum ini ada mungkin kesenjangan informasi ya, kesenjangan informasi yang ada di kecamatan sampai di kelurahan ataupun di tingkat bawah. Mungkin kalau pada follow punya Instagram bisa melihat di Instagramnya Puskesmas itu, tapi ketika warga tidak punya Instagram kan lewat ibu-ibu kader, sedangkan kalau saya lihat tadi pelayanannya banyak banget, itu ada akupresur ya, akupresur masih ada masih ada. Terus saya juga belum coba tuh akupresur
75.000. 35. Oh, 35.000 15 menit. 30 menit. Hah? 15 sampai 30 itu. Oh, Lumayan Pak, ya Pak bikin. tuh, jadi kalau misalnya 15 menit ya, berarti kalau 1 jam berarti sekitar 140 ya, 140. Ya, dalam 1 jam itu gitu, semua dipencet-pencetin. Nah, ini ada beberapa banyak yang pelayanan yang ada di Puskesmas Kecamatan Ciracas yang selain salah satunya tadi, terus kemudian PTM, kemudian apa? Supaya berhenti merokok. Itu kayaknya paling gak laku gitu ya. Banyak berhenti merokok ya. Itu gak laku. Nah, itu sebenarnya banyak ya. Mungkin harus ada promosi yang sifatnya masif gitu ya, dok, yang lebih intens lagi. Entah mungkin pada saat di posyandu itu dipasang kayak misalnya semacam apa namanya, kalau ada poster atau yang banner lah gitu, seperti itu yang rutin gitu, atau di pos RW gitu kan, biasa biar orang juga mengetahui ada 2 kali pusing ya Bu gitu ya, seperti itu. Mungkin ada satu kasus di RW 7 ya, itu nggak apa-apa Pak RW, bukan warga Pak RW juga kan gitu ya, ini warga orang dari luar gitu. Jadi ada, ya mohon maaf ya, ada pekerja tetangga gitu kan, jadi anaknya dititipin sama kita gitu ya kan, sama warga disusukan gitu. Ternyata bukan nggak ada hubungan darah sama sekali ya. Ketika anaknya bermasalah, lah orang tuanya kelurahan seberang gitu kan, kakak seberang, udah kita fasilitasi, tapi orang tuanya nggak mau, anaknya sendiri nggak mau diurusin administrasinya, seperti itu. Nah itu kan jadi masalah tersendiri. Nggak mungkin kita lempar anaknya kita geser ke kecamatan sebelah ya kan, karena emang adanya disusukan. Nah kadang-kadang kami pun terkendala administrasi seperti itu. Makanya saya kalau ketemu warga atau apa gitu, kadang-kadang yang saya tanya, nggak mungkin kan saya tanya, Pak punya duit kan? Emang kalau orang mau ngasih duit deh, nggak mungkin gitu. Paling yang saya tanya, Pak udah punya BPJS belum gitu ya, BPJS kesehatan minimal. Kalau dia belum punya BPJS kesehatan, kita bisa bantu. Pertama kalau dia misalnya PBI atau apa bisa diproses di kecamatan, di puskesmas. Ketika emang sekarang belum nggak berasa gitu, belum butuh. Tapi ketika nanti dianya sakit, nah ini yang jadi repot, yang kitanya jadi istilahnya kocar-kacir gitu di sininya. Jadi memang yang utama sih nyawa dulu ya, seperti itu. Tapi beda kalau masih Republik Indonesia, agak beda gitu, administrasi masih tetap udah. Walaupun Bapak Ibu udah punya KTP elektronik, IKD, tetap aja saya masih minta fotokopi KTP ya kan? Gitu. Ya itu namanya birokrasi masih belum bisa seperti itu. Jadi tolong ingetin lagi misalnya warganya, ketika pada saat pertemuan tolong diingetin kira-kira dia udah punya BPJS kesehatan atau belum gitu. Kalau memang dia tidak mampu, bisa didaftarkan untuk PBI gitu ya. Kalau untuk RT RW, ketua RT RW udah kita daftarkan gitu ya, BPJS ketenagakerjaan juga, BPJS ketenagakerjaan kalau RT RW yang kita daftarkan seperti itu. Nah nanti mudah-mudahan hasil dari MMD ini gitu, nanti ini untuk 1 tahun ke depan, mungkin untuk 1 tahun ke depan yang menjadi pedoman ataupun patokan Puskesmas Kecamatan Ciracas dalam menentukan program-program yang ada di wilayah gitu ya. Mungkin kalau tadi ada yang paling klinik yang susah merokok, susah berhenti merokok, UBM.
ya, upaya multi kelompok gitu ya. Mungkin kalau yang nyampeinnya Raisa atau apa Luna Maya gitu ya, itu mungkin ada badan, jadi BLUD itu Badan Layanan Usaha Daerah. Jadi semua kayak mungkin Bapak Ibu pernah ke rumah sakit Adiaksa, rumah sakit Ridwan ya, itu semua BLUD. Jadi kerjasama sama Pemda DKI, manajemen Pemda DKI. Jadi semua SOP-nya semua pelayanannya sama gitu. Jadi rumah sakit yang ada sekarang termasuk di puskesmas itu semua udah BLUD, jadi SOP-nya sama, alatnya itu juga sama gitu, karena ada standar-standarnya masing-masing seperti itu. Jadi ibu berobat di sini sama, cuman bedanya kalau di puskesmas nggak ada spesialis dokter spesialis ya, gitu. Seperti itu bedanya itu. Tapi kalau hamil normal masih bisa ya? Oh, ada salur. Tuh, kalau hamil normal bu, ya. Kalau sesar belum bisa tapi ya. Nah, yang ada ruang operasinya, karena penanganan pertama. Dan sebenci-bencinya kita sama Orde Baru, kita harus bersyukur bu, Bapak Ibu, karena ini puskesmas Posyandu itu peninggalan Orde Baru gitu ya. Walaupun kita benci sama Orde Baru, jangan lupa. Iya, enggak kan katanya kan zaman 98 itu aktivis saya keluar nih. Walaupun kita sebenci-bencinya kita sama Pak Harto, masih banyak baiknya. Masih ada bagusnya karena masih ada Posyandu sama puskesmas. Kalau kita benci itu nggak ada puskesmas, nggak ada Posyandu, mau berobat di mana kan gitu ya. Masih ada dukun ya. Kemudian di Area 5 dukunnya udah nggak ada ya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, nanti silakan dipandu oleh rekan-rekan dari puskesmas. Yang mudah-mudahan ke depan yang pasti Kelurahan Susukan bisa lebih baik lagi manfaatkan keberadaan puskesmas Kecamatan Ciracas ada di wilayah kita. Jadi yang pasti orang-orangnya harus lebih sehat daripada kelurahan-kelurahan lainnya seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susukan, Bapak Ibu RW di Kelurahan Susukan, Bapak Ibu Kader, Bapak LMK Susukan, dan Bapak Ibu semua yang Pak RT juga Sarukat. Selanjutnya mungkin ini paparan sedikit ya Pak Bu, sebelum kita memulai diskusi, saya menyampaikan sedikit tentang MMD apa sih gitu. Ya, jadi MMD itu adalah pertemuan perwakilan desa kelurahan yang hari ini kita laksanakan gunanya untuk membahas hasil SMD yang kemarin, terus merencanakan pemecahan masalahnya apa sih dan menentukan prioritas masalah yang akan dijadikan untuk penyusunan RUK Puskesmas gitu. Untuk MMD tahun ini karena ini pelaksanaan 2023, jadi RUK yang akan disusun untuk RUK 2025 gitu. Jadi ini untuk pelaksanaan kegiatan di 2025. Tujuannya yang pertama adalah masyarakat mengenal masalah, masyarakat menyepakati prioritas masalah yang akan dipecahkan, masyarakat menyepakati langkah-langkah pemecahan masalah dengan mendayagunakan potensi yang ada, masyarakat menyusun rencana pemecahan masalah, masyarakat berperan aktif dalam pengorganisasian pelaksanaan kegiatan, pembagian peran, tanggung jawab warga setempat dalam mengatasi masalah kesehatan. Kalau tempat bisa disepakati bersama, untuk kemarin sudah ditanyakan ya Bapak Ibu pas SMD mau MMD di mana, memilih untuk di puskesmas. Untuk pelaksanaannya tadi sudah dibuka oleh Pak Lurah, terus nanti akan disampaikan lagi hasil SMD yang kemarin kita bahas. Terus nanti kita akan menentukan prioritas masalah apa yang akan kita yang akan menjadi prioritas tertinggi gitu ya. Terus menggali dan mengenali potensi yang ada di masyarakat untuk memecahkan masalah tersebut, sama penyusunan rencana kerja bersama atau PLA atau RTL nanti, rencana tindak lanjut, sama yang terakhir ada pernyataan tekad bersama untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
Ini mungkin sekedar mengingatkan ya paparan yang sudah disampaikan kemarin untuk hasil SPM dari puskesmas dari kelurahan Susukan gitu ya. Untuk semuanya tercapai sampai dengan bulan Oktober. Nanti mungkin kita akan lihat di bulan Desember ya akan tercapai 100% atau tidak. Nah ini untuk sedikit mengingatkan bahwa Susukan masih berada di kalau indeks keluarga sehat masih di prasehat ya benar Pak, masih di prasehat. Nah ini untuk indikator yang masih belum tercapai, yang pertama ada imunisasi dasar lengkap, terus ada penderita hipertensi yang berobat teraturnya masih rendah, terus tidak ada anggota keluarga yang merokok juga masih rendah, sama tadi yang keluarga menjadi anggota JKN atau mempunyai BPJS yang masih rendah. Dari data PHBS yang rendah, rumah tangga tidak merokok di dalam rumah, dan bayi diberi ASI eksklusif yang masih rendah persentasenya. Nah ini beberapa hasil SMB yang sudah dibahas kemarin ya Bapak Ibu, mengingatkan kembali masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kegiatan kelas ibu, terus inisiasi menyusui dini, screening hipotiroid atau kongenital, screening BPJS untuk usia 15 tahun ke atas, layanan kesehatan jiwa dan psikolog, screening atau deteksi dini masalah kesehatan jiwa, pengobatan TB gratis di puskesmas, layanan HIV di puskesmas, layanan kesehatan lingkungan atau klinik sanitasi, ada layanan upaya berhenti merokok atau UBM, dan layanan kesehatan tradisional. Mungkin ini beberapa layanan yang masih banyak masyarakat belum tahu. Terus masih ada masyarakat yang belum melaksanakan imunisasi dasar lengkap, masih banyak masyarakat yang merokok di dalam rumah, masih rendahnya penderita hipertensi dan diabetes mellitus berobat teratur, masih ada warga yang belum memiliki JKN. Udah begini Pak Lurah, jadi tenang dulu ya. Lurah, makan tenang dulu ya. Makan dulu, Banyak gerak. Mau kanan kiri gerak. Mesinnya, Mbak, ininya nggak bisa dibuka. Semua nggak bisa. Iya, Allah. Jangan diomong. Ikutin aja udah. Domil olahraga. Iya lah. Baru mau minta nomor WA. Tukang motor Pak Gedang. Ada yang kejam. Ini pegang jempol ini.
Masih ada ODGJ yang belum berobat rutin, masih banyak lansia yang belum periksa kesehatan, masih ada warga yang belum memiliki BPJS. Dari RW 7 masih ditemukan anak yang obesitas, masih ditemukan kasus narkoba, masih ada warga yang merokok, ada lansia yang tidak mau berobat dan tidak mau cek kesehatan, tidak ada ambulan untuk penjemputan pasien sakit. Ini masukan dari yang kemarin hadir, Bu Kasih Kesrak, kurang susukan. Ada masalah kesehatan yang bisa dimasukkan untuk masalah saat ini. Yang masih butuh perhatian adalah ditemukan anak usia sekolah yang putus sekolah, tawuran remaja yang masih sering terjadi di Kelurahan Susukan, ODGJ yang ditemukan di wilayah RW adalah ODGJ yang kurang mendapat dukungan dari keluarganya, sehingga untuk minum obat secara rutin tidak ada yang perhatikan. Ada kasus sodomi pada anak sekolah yang dilakukan juga oleh anak sekolah yang sebelumnya pernah menjadi korban, saat ini menjadi pelakunya. Nah ini selanjutnya nanti kita akan menentukan bersama. Diselesaikan. Itu 20 ya. Kemudian yang selanjutnya turun, mana lagi yang lebih penting dari semua masalah? 19 apa? Anak obesitas. Yakin? Enggak, jarang. Berapa itu? Tahun berapa? 7. Masih banyak masyarakat yang belum melayani layanan puskesmas ya? Ya. Bapak kasih nilai berapa? 19. Setuju semua? Apa ada yang setuju? Atau ada yang lebih lain? Ini suara terbanyak banget. Ya lanjut, ya nomor 1 yang urgennya nomor berapa? Nilai 20. Sebentar. Betul. Tujuh. Ya, yang 7 nomor 7. Nomor 7 yang setuju nomor 7. Ayo coba, saya mau lihat. Masih ada warga yang belum memiliki zona M. Oke, gugus. Nomor 8. Nilai 8. Nomor apa? Nomor masalah nomor 8. Coba kita lihat 6. Untuk kelompok 1 fokus untuk mengatasi masalah nomor 1. Kelompok 2 fokus ke masalah nomor 2, ranking 2. Kelompok 3 fokus ke masalah yang penjemputan pasien sakit ambulan. Tadi ini jadi masuk ambulan masuk dong. Ya, lanjut ke nilai bawahnya. Nilai bawahnya berarti ini ranking 3 di sini dia. Ranking 3 di sini dia lihat. Ini 4. 4 apa tuh? 4 nomor 5 dan 4. Uang dari di batas salah. Ini nomor 2. 19 ya, yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui layanan puskesmas seperti layanan kesehatan jiwa dan psikologi, layanan HRD, layanan kesehatan lingkungan atau klinik sanitasi, kemudian layanan upaya berhenti merokok atau UBM, dan layanan kesehatan tradisional. Dari tabel pemecahan masalah yang kami temukan, yang pertama masalahnya adalah kurang informasi atau kurang sosialisasi. Dari segi manusianya, misalnya tidak berusaha mencari tahu atau tidak kesadaran tentang keutamaan penyakitnya rendah. Jadi sebenarnya kalau misalkan seseorang dideteksi kemudian informasinya kurang nih, berusahalah mencari diri. Sekarang bagi saya nggak tahu lagi tahun berapa, tapi mengetahui semua masalah. Kader cukup menyediakan waktu dan tenaga. Jadi semua anggaran kita serahkan kepada yang bertanggung jawab. Gitu. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah udah sama seragamnya nih. Kami dari kelompok 1 mewakili teman-teman dari kelompok 1
tabel permasalahannya yaitu nomor 10 ya. Masih rendahnya penderita hipertensi dan diabetes berobat yang nggak mau berobat, yang kurang kesadarannya untuk berobat. Mannya itu berarti kurang kesadaran untuk memeriksakan diri. Kader sudah woro-woro, ayo bu, ayo mbak. Tetapi memang kalau mbak nggak ada yang mengantar, ya kan? Memang harus kita jemput bola. Tetapi nomor 1 jemput bola, tapi kita nggak punya kendaraan ya. Terus sarananya memang antrian di puskes kadang panjang ya. Mbak-mbak kadang sudah mulai ya bosan. Bulan besok aku nggak mau lagi katanya gitu. Oh ya. Ya lama nunggunya. Terus metode caranya yaitu tetap kita harus menyuluh ya. Menyuluh sebagai kader kesehatan. Kita bersyukur sebagai kader kesehatan boleh menyuluh di warga kita masing-masing, khususnya di tiap-tiap arisan RT ibu-ibu ya. Kayak seperti kemarin kita di RW 2 dalam rangka Hari Ibu sudah screening kesehatan di arisan ibu-ibu RT. Kemarin tanggal 5 itu serentak, ada arisan yang pagi, ada arisan yang sore. Jadi ya bersyukur ada 25 ibu-ibu setiap RT-nya sudah mulai mau cek gula darah, hipertensi. Kemarin sudah berjalan. Ya. Tindak lanjutnya yang pertama kegiatannya yang pertama sudah di Posbindu. Posbindu itu setiap bulannya keliling ya. Keliling diapit di Posyandu Balita. Jadi sudah berjalan, sasarannya masyarakat dan usia 15 tahun ke atas sudah berjalan. Terus tanggal dan waktu sudah ditentukan dari puskes, sudah berjalan. Tempatnya sudah di Posyandu masing-masing. Petugasnya nakes sudah turun ke lapangan dan kader-kader Posyandu. Medianya ya tetap brosur dan woro-woro di RT masing-masing. Nomor berapa tadi? Nomor 3, Mas sudah mengajak orang terduga TB untuk melakukan screening dan pengobatan ke puskesmas. Kita dari kelompok 3, tadi sekjennya Bu Macan. Oke, siap. Ini masalahnya memang seperti yang kelompok 1 dan 2, warga yang tidak merespon atau kurang pengetahuan untuk berobat ke puskesmas. Jadi mungkin juga masih banyak warga yang menganggap kalau dia punya penyakit itu aib buat mereka gitu. Kayaknya malu, minder, nggak mau bergaul. Kalau maaf ya, kalau ekonominya mampu sih mungkin dia nggak bergaul, nggak ada masalah gitu. Udah nggak bergaul, minder. Ya penyakit TB kan ini menular kemana-mana kan. Jadi bagaimana mungkin dari sumber masalah ini kita juga bisa melihat ke manusianya, sisi manusianya. Biasanya orang-orang itu tuh tidak bermasyarakat. Manusia itu kurang bermasyarakat, merasa minder atau malu dan kurang pengetahuan bahwa TB itu bisa sembuh gitu. Bukan penyakit kutukan, apalagi penyakit yang keturunan gitu. Terus material sarana ini banyak dari penderita TB yang tidak memiliki BPJS. Tapi tetap kita yang dari Polri jaga kesehatan juga. Jangan sampai kita ajak sosialisasi masyarakat tapi malah menyebarkan virus ke kita gitu. Mungkin bisa pakai masker atau pakai ninja-ninjaan atau gimana gitu. Terus ini sosialisasi ke warga yang mengidap TBC. Terus kunjungan juga nih. Jadi setelah sosialisasi kita pendekatan, kita udah ke data, kita ajak nih teman-teman dari puskesmas untuk kunjungan ke sana. Benar nggak nih orang menderita TB atau mungkin bisa jadi ada kanker atau apa di badannya, kan kita nggak tahu kan gitu. Terus intensif pengawasan ke pasien tersebut gitu. Jangan cuma kita ke data doang, ngunjungin doang, terus udah gitu kita nggak ngawasin, kita cuekin gitu. Sama aja bohong. Jadi hasilnya kita tidak
kedepannya kita nggak tahu gitu. Terus, nah di sini nih fungsi tokoh lingkungan diharapkan berperan aktif. Karena kan setiap jabatan itu ada ininya ya, ada apa namanya amanah yang harus diemban untuk bagaimana dia sigap ke masyarakat. Terus diharapkan ikut arahan atau mengikuti pola hidup sehat. Jadi setelah kita kasih tahu, kita liatin nih, dia benar gak sih ikut pola hidup sehat atau jawab bodo amat gitu. Nah, bagaimana kita bisa menyadarkan hal-hal tersebut. Terus juga kita bagaimana ketika rumah itu memang tidak ada sirkulasi udaranya, ya kita mungkin bisa gotong royong kita balik. Kita yang fleksibel Bu, yang sehat yang fleksibel gitu. Petugas yang mungkin dari puskesmas sama dawis ya, dan tokoh lingkungan sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu Dokter dan Bapak semuanya. Di sini saya dari kelompok 4, yaitu pokok permasalahannya adalah masih ada masyarakat yang belum melaksanakan imunisasi lengkap. Jadi pokok masalahnya adalah masih ada masyarakat yang belum melaksanakan imunisasi lengkap. Jadi ada masyarakat atau balita yang belum melaksanakan imunisasi. Jadi masih ada yang belum mengetahui apa sih imunisasi lengkap itu gitu. Yang terus dari mainnya maksudnya menurut kepercayaan seorang imunisasi dilarang sama agamanya gitu. Jadi masih tokoh agamanya masih ada gitu. Iya. Terus sarangan dari Posyandu itu masih kurang lengkap dokter. Terus metode dan caranya kan jadwal Posyandu yang selalu berubah-ubah. Jadi misalnya tiap minggunya 2 minggu sekali, ntar ada yang berubah lagi gitu. Terus dari lingkungan di masyarakat seorang kepercayaan pada agama yang tidak mau untuk diimunisasi. Jadi tokoh-tokoh agama ini masih kurang gitu. Misalkan ada di suatu kegiatan keagamaan, jadi ayo kita berimunisasi waktu. Posyandu mempunyai jadwal yang tetap tiap bulannya. Terus tempat di RT atau di RW. Petugasnya ada posyandu, kader kesehatan, tim medis, tim kesehatan. Medianya adalah spanduk, banner dan brosur. Terus titik kegiatan puskesmas dan nakes. Anggarannya adalah puskesmas dan kelurahan. Sekian dari saya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin itu menyampaikan hasil dari kelompok 5 tadi diskusi ya Bu. Ibu Bapak izin waktunya ya, yang topokin dulu. Nah, untuk masih banyak masyarakat yang belum mengetahui screening BPJS untuk usia 15 tahun ke atas. Di poin 4 ya Bu. Untuk mainnya ya kurang respon, males, acuh, sibuk dan sebagainya ya. Biasa. Dan untuk materialnya sulit dihubungi ya Dok. Untuk metodenya, sosialisasinya masih kurang, dan lingkungan juga kurang mendukung, kurang peduli juga. Sibuk masing-masing ya Bu. Oke. Prioritas masalah yang masih banyak masyarakat yang belum mengetahui screening usia 15 tahun ke atas. Alternatifnya ya Ibu Bapak, sosialisasi RT, RW, kader ditingkatkan lagi. Terus konfirmasi, mengurus BPJS, dibantu warganya. Terus pasti harus ya kita ya yang gerak. Ditingkatkan lagi turun ke warganya. Izin Bapak Ibu semua, tadi udah luar biasa diskusinya ya, gitu. Itu diskusi apa namanya, kalau katanya kayak diskusi lebah gitu ya. Memang ada di lebah ada Pak, ada aslinya. Kayak metode diskusi namanya disgroup.
Diskusi lebah. Jadi kan diskusi ada macam-macamnya, jadi kayak gitu diskusi namanya diskusi lebah gitu. Jadi bunyinya kalau di luar makanya saya ke belakang tuh kedengeran sumpah ada ngomong tapi nggak apa-apa. Amin. Kalau saya Jangan terkejut gitu loh, luar biasa nih kader RT RW luar biasa kalau dilepas begini banyak apa mereka begitu dilepas pemikir. Pos Bindu itu memang ada permasalahan, bukan ada permasalahan ya, karena emang dari arahan dari tingkat provinsinya itu memang istilahnya belum prioritas, tapi itu ada di kesehatan. Nah mau nggak mau makanya kita siasati seperti itu. Nggak menutup kemungkinan ya, ini perlu rekomendasi sebenarnya dari teman-teman dari kesehatan gitu, dinas kesehatan itu untuk menganggarkan pos Bindu gitu. Kalau pos Bindunya apalagi ini kan sekarang kita penanganannya bukan penanganan stunting ya, jadi penanganan sebelum stunting ya. Jadi dari ibu mulai usia pranikah itu udah istilahnya sudah kita tangani. Nah sekarang ini belum ada, jadi prioritasnya baru posyandu lansia sama pos balita. Sebenarnya itu anggarannya kalau boleh bicara gitu ya, itu sebenarnya anggarannya harusnya ada di kesehatan Bu, teman-teman kesehatan. Cuman kenapa ditaruh di kelurahan, karena menempel ya kayak apa, jadi dititipkan di kelurahan. Sebenarnya domainnya leading sektornya tetap dari teman-teman kesehatan gitu. Makanya kalau beberapa tahun yang lalu kita bisa anggarin untuk sarana dan prasarananya posyandu ya, mungkin ada timbangan dan lain-lain, sekarang ditarik ke kesehatan. Terus juga ada yang apa, gerobak sampah dan lain-lain, dulu ada di kelurahan tapi sekarang ditarik karena ada perubahan aturan gitu ya, ada perubahan perundang-undangan dari pusatnya, dari kementerian seperti itu, dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi kelurahan ini ntar lambat laun itu cuman istilahnya hanya menggerakkan masyarakatnya saja gitu ya, menggerakkan masyarakat. Iya, menggerakkan kode banget ya. Menggerakkan masyarakat, jadi semua ketika ada apa? Jadi istilahnya ketika jadi istilahnya kalau sekarang kayak saya ini lurah itu sebagai estate manager ya. Estate manager itu memanajeri semua yang ada di wilayahnya gitu kan. Jadi semua jadi tanggung jawab saya gitu ketika ini berat Bu. Gitu. Lebih berat dari cewek ya, jadi gitu kan. Jadi semua koordinasinya tetap di kelurahan. Jadi ketika misalnya saya nggak bisa nih, udah nggak bisa lagi di lurah, istilahnya nekel pohon tumbang ya, itu harus dari teman-teman dinas pertamanan. Terus kalau dulu kan kita bisa, terus kalau apa posyandu dan lain-lain kita hanya sebatas PMT ya, PMT-nya. Sebenarnya PMT itu diserahinnya ke, kalau boleh bicara sih, boleh di puskesmas, PMT. Tapi mungkin karena puskesmas itu banyak ya, apa kegiatannya banyak, biar lebih fokus ke pelayanan kesehatannya, akhirnya diserahkan ke kelurahan. Tapi kita tetap bersinergi lah dengan puskesmas. Kemudian tadi juga ada terkait dengan terduga TB, terus imunisasi lengkap. Nah ini juga TB terkait dengan TB memang sangat ini ya, sangat sensitif ya. Kalau dibilang masih ada aib. Nah ini perlu peran Pak RT, Pak RW serta ibu-ibu kader untuk mensupport gitu. Jangan sampai ya, kadang-kadang kan penyakit juga dia udah tahu dia TB, tapi kemudian karena dia saya nggak ngerasa TB, ada dua nih, antara dia malu atau dia nggak ngerasa TB, dia kemana-mana gitu, jadinya orang ngindar. Nah terus kemudian kalau dia malu, ini perlu support dan jangan sampai jadi beban pikiran karena makin lama ya gitu. Saya pernah punya temen yang
dia TB tapi dia merasa saya nggak TB, akhirnya dia kemana-mana, obatnya nggak dijalanin, ini ke game over lah. Ya, dia akhirnya meninggal gitu kan. Antara dua, kalau dia malu dia tetap bagus di rumah, tapi kita harus support gitu ya, seperti itu. Mungkin kan ada ya kader TB ada ya kan, ada yang atas khusus TB ya, setahu saya itu kan ada ya. Dan juga ini juga perlu istilahnya perlu peran serta tetangga sekitar RT RW, terus kader. Nah ini kan juga banyak kader-kader Dawis, Jumantik dan lain-lain, ini juga tolong informasi yang seperti ini tolong jangan dibuat jadi lakukan itu. Habis dari mana? Rumahnya Lempar. Iya tuh. Nah jangan seperti itu gitu. Kan banyak Ya. Saya udah beberapa ada yang bercerita seperti itu gitu ya. Dan dari yang ini malah dari kader gitu. Harusnya yang kita sebagai ujung tombak ya, kita support kepada warga, tapi malah dari kita sendiri yang istilahnya menurunkan semangatnya si penderita TB ini gitu. Jadi minta tolong juga, memang saya belum dapat angka berapa sih penderita TB di wilayah Susukan gitu ya. Jadi biar kita bisa lihat, jadi mungkin kalau sekarang ini kan untuk tahun 2024 ya mungkin ya dok ya, 2024, jadi mungkin 2023 nya ini kita lihat angkanya berapa, nanti ketika di 2024 kita evaluasi. Ini kan sebenarnya kalau yang TB ini bisa lah ya, nggak perlu anggaran kan gitu ya, cukup visitasi dengan dikunjungi terus. Itu lama-lama kan si orang ini juga akhirnya akan tergerak gitu ya, seperti itu. Ya mungkin bisa dilihat angkanya 2023 ini berapa, terus kemudian ketika kita kasih terapi itu apakah turun atau tambah malah naik gitu ya. Cuman turun sembuh atau turun meninggal gitu. Yang sampai turun meninggal itu kasihan. Begitu juga yang HIV. Ini juga dengan HIV ini juga ternyata lumayan juga disusukan gitu. Itu juga kita harus support, karena ya support terdekat ya tetangga sekitar lah, Bapak Ibu semua gitu kan. Ada sebelah sini. Nah itu jadi nah itu makanya saya belum tahu angkanya seperti itu. Jadi ntar kalau HIV kan juga nggak bisa disembuhkan ya, tapi minimal kita bisa jangan sampai dianya kesel, dia nularin gitu, dia menularkan gitu ya. Jadi kan berbahaya. Ada kejadian ya di itu ya, di RW 4 ya, di RW 4 ada jadi ya jadi sepasang suami istri nih, istrinya tadinya nggak terpapar, ternyata kayaknya dapat dari suaminya. Akhirnya ketika mungkin juga dia nggak di screening untuk nikahnya, akhirnya dia nikah hamil, punya anaknya terpapar dan istrinya terpapar gitu. Padahal nggak semua virus HIV itu ketika nikah anaknya bisa terpapar, nggak semuanya. Tapi ini mungkin karena screeningnya ini, screening pranikahnya dia tidak laksanakan, akhirnya anaknya terpapar dan si istrinya ini meninggal, suaminya kabur kan gitu. Yang lebih parah kan si suaminya bisa kemana-mana lagi gitu kan, seperti itu. Itu yang jadi kita lebih pada supportnya itu. Harusnya dia berobat gitu ya. Harusnya dia berobat dan dia urus anaknya. Ini sekarang anaknya diurus sama neneknya. Seperti itu. Anaknya diurus sama neneknya, dan sekarang sih alhamdulillah anaknya juga udah mulai
gizinya udah mulai bagus. Nah jadi yang membahayakan seperti itu, makanya waktu saya pernah, mungkin Dokter Yuni ya, siapa ya, waktu rapor di kecamatan kita tahu kita berbatasan sama RW 1-nya Ciracas gitu. Ya kan? Yang dibahayakan kalau saya ya emang dari zaman Jeput tempat-tempat seperti itu juga udah ada gitu kan ya. Zaman jahiliyah gitu loh. Kalaupun dibongkar apa dibubarkan juga tetap aja bisa kan, bisa gitu. Tapi kan sekarang kan permasalahannya ketika dampak sosialnya gitu ya, dampak sosialnya yaitu ada anak yang dititipin di RW 7 gitu kan, ada yang dia main ke istilahnya melintas ke susukan ataupun ke tempat yang lainnya seperti itu. Jadi yang dikhawatirkan kan peredaran si penyakitnya ini yang nggak bisa kita bendung nantinya kalau kita nggak intervensi seperti itu. Jadi untuk menangani orang-orang warga yang seperti itu, mohon bantuan Bapak Ibu semua, kita support gitu ya. Tadi ada juga dibahas terkait dengan masalah anak di bawah umur melakukan pelecehan seksual gitu ya. Bukan pelecehan lagi, malah kelainan seksual ya Bapak Ibu ya. Anak kelas 6, 12 tahun. Nah seperti itu. Walaupun dia pelaku, tapi ada indikasi dia adalah dulu korban. Nah itu nggak terselesaikan, makanya ketika ada korban baru, nah ini kami dari kelurahan sama Sudin PPAPP ini intens untuk menanyakan gitu ya, untuk mengawal ini dan si korban, dan ini korban ini bukan cuma hanya satu, ternyata ada lebih dari 3 atau 4 gitu, laki dan perempuan gitu ya Bapak Ibu. Nah bahkan warganya hampir yang ditakutkan kan ketika hukum warga yang berbicara gitu kan ya, karena dia udah pindah sebenarnya, tapi kemudian dia masih ada neneknya atau tinggal di situ, nah dia masih kelaleran lah kalau itu, masih berkeliaran gitu seperti itu. Ternyata korbannya banyak juga. Nah ini lagi kita upayakan supaya didampingi oleh psikolog. Jadi si korban yang sekarang ini didampingi oleh psikolog itu biar emosinya, kejiwaannya itu dia selesai tuntas sampai situ aja, udah jangan kemudian dia berbuat lagi pada lainnya gitu, karena kalau udah kayak gitu dia predator bagi yang lainnya Bapak Ibu. Jadi tolong dicek juga warganya, anak-anaknya ketika ada kejadian seperti ini. Dan ini istilahnya kayak semacam fenomena gunung es ya Bu, gitu ya Bapak Ibu ya. Kelihatannya kecil tapi di bawahnya itu udah luar biasa. Ini memang nggak terlepas dari lingkungan pendidikan juga gitu ya, lingkungan sekolah dan lain-lain. Nah ini juga tidak terlepas dari itu, karena mungkin kalau kita gali terus, kemarin saya tanya sama si psikolog, banyak Pak yang kayak begini, tapi rata-rata nggak mau lapor gitu, nggak mau melaporkan. Baru beberapa kelurahan aja termasuk Susukan yang lapor. Makanya saya intens untuk jangan sampai dia jadi predator yang lainnya gitu. Ada juga yang korban bullying di RW 5 ya, perempuan yang akhirnya dia putus sekolah kan. Bisa ngebayangin gitu ya Bapak Ibu, kita gedein anak udah gede gara-gara dibilang ganteng loh, dia stres gitu kan. Apa? Gua nggak ganteng, ganteng gitu. Kan seperti itu. Jadi dan apalagi perempuan, jadi siklus menstruasinya jadi bermasalah dan lain-lain. Nah ketika didatangi, kita kunjungi, ternyata ibunya itu banyak peran orang tua yang akhirnya ya udahlah gitu ya, yang penting anaknya lulus gitu. Tapi dia kalau kenal aja tapi nggak punya identitas misalnya, itu juga sulit gitu. Kita harus ada dukcapilnya gitu ya, kesehatannya. Jadi lempar-lemparan kadang-kadang, yang pusing lurah gitu.
Iya kan, Pak ini nggak ada KTP sih, telepon dokter gimana Pak? KTP-nya nggak ada gitu kan, identitasnya nggak ada. Ya saya tanya sama Bu Odi ini gimana Bu Odi? Nah dicek Pak, ada Pak orangnya adanya daerah, misalnya daerah Kelurahan Gedong Pak. Nah kita samperin, saya telepon misalnya Lurah Gedong, minta tolong dong warga ini. Oh dia nggak mau, orangnya, orang tuanya nggak mau, ya terus kita mau gimana kan gitu, masa yang istilahnya kalau lurah kalau kesel-keselnya ya akhirnya kan anaknya orangnya itu bisa kita bawa ke Pol PP gitu ya, diajak jalan-jalan, kita jalan-jalan nih Pak naik mobil PP gitu kan, kita bawa ke Depok, tinggalin dah. Nah itu, tapi kan jangan sampai seperti itu. Iya, jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu ya, itu udah parah gitu. Nah, sama lah kalau misalnya mungkin kalau kita nemuin mayat di kali gitu kan, kadang-kadang amit-amit ya kalau sampai ada apa di kali baru ini ada mayat, susah ininya. Pasti masuk susukan gitu kali baru itu. Gitu ya, batasnya kali baru itu pasti masuk susukan. Gitu. Tapi kalau ada mayat kan biasanya kita dorong-dorong nih biar pindah kelurahan. Ya, karena repot ininya nantinya ditanyain lah macam-macam seperti itu. Nah, ya, jangan sampai kita kayak gitu ya Bapak Ibu. Saya sih salut sama Pak RT, Pak RW, sama ibu-ibu kader luar biasa. Patokannya ya banyak warga luar yang masuk ke susukan. Jadi setiap hari itu Bapak Ibu hampir 5 orang yang masuk ke susukan, ya masuk ke wilayah susukan gitu. Perpindahannya ada sekitar 5 orang, entah dari luar Jakarta maupun dari Jakarta. Jadi saat ini pun kita melaporkan juga nih, lurah diminta laporannya nih sama Pak PJ Gubernur, berapa sih yang masuk, berapa sih yang keluar. Nah yang masuk ini pekerjaannya apa sih gitu. Terus yang keluar ini masalahnya apa, seperti apa gitu. Puskesmas kalau di kelurahan udah sejam yang lalu udah selesai. Ya, dengan mengucap Alhamdulillahirobbilalamin, maka kegiatan musyawarah masyarakat desa Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas dengan ini ditutup.